Dan sana, ini pastel, isinya kadang ada mie, sayuran, daging ayam, daging cincang, atau yang lainnya. Tapi apa jadinya jika daging di dalam pastel ini adalah daging manusia? Bismillah. Di Brazil tahun 2008 muncul trio kriminal yang terdiri dari satu pria dan dua wanita. Mereka tinggal satu atap, tidur seranjang, dan terobsesi pada tujuan gila dari sekte ciptaan mereka sendiri, sekte kartel. Ya, nama kartel biasanya identik dengan mafia narkoba Meksiko atau Kolombia kan? Tapi yang ini beda. Sekte kartel bertujuan untuk pemurnian dunia, caranya dengan pengendalian populasi. Mereka percaya bumi itu sudah terlalu penuh, kotor dan rusak. Tugas mereka adalah mengurangi beban bumi dengan cara melenyapkan manusia-manusia yang mereka anggap tidak berguna atau sampah. Mereka menargetkan ibu-ibu yang hidup susah. Setelah nyawa korban dihabisi dan dimandikan dalam ritual penyucian, daging mereka tidak cuma dimakan sendiri, tapi juga diolah menjadi kue snack yang digoreng yang dijual laris ke para tetangga. Tanpa sadar, warga Garanhuns telah memakan daging manusia. Sementara itu, sisa tulang korban dikubur tepat di bawah lantai rumah mereka demi membuka apa yang mereka sebut sebagai portal ke surga. Onde mande. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira. Pria ini lahir di Recife pada tahun 60 atau 61. Namun ia tumbuh dalam keluarga berdarah Portugis yang kemudian pindah ke Olinda, Brazil. Ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa, sementara ayahnya adalah seorang anggota militer. Jorge sendiri adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Ayahnya mendidik anak-anaknya dengan sangat kaku, sampai-sampai mereka merasa hidup seperti dikekang dan tidak punya kebebasan sana. Dari kecil, Jorge ini memang anaknya tertutup banget alias introvert. Tapi yang bikin ngeri, dia punya sisi mistis. Jorge ngaku bisa lihat hantu dan mengobrol bersama arwah orang mati. Keluarganya sering memergokin dia sedang asik mengobrol sendiri seharian bersama 2 bocah yang gak kelihatan oleh mata. Katanya yang satu hitam, yang satu putih. Kebiasaan bicara sendiri ini sempat bertahan lama sebelum akhirnya perlahan-lahan hilang. Selama masa remaja dan hidupnya, penglihatan dan suara-suara yang ia dengar terus berlanjut. Di sekolah, ia mendapat nilai bagus, dianggap murid yang baik, pandai bicara, banyak membaca, dan cerdas. Sayangnya suara-suara yang ia dengar menyuruhnya melakukan hal-hal mengerikan. Ia punya kebiasaan menuliskan semua penglihatan dan apa yang ia dengar di sebuah buku harian. Bahkan di dalamnya menulis tentang sebuah sekte bernama kartel. Berkat fasilitas dari ayahnya, Jorge mendapatkan pendidikan terbaik hingga sempat dikirim belajar ke Portugal. Namun saat kembali ke Olinda, ia sempat terseret masalah hukum karena dicurigai terlibat dalam kasus penembakan seseorang. Terlepas dari itu, Jorge tumbuh menjadi pria yang sangat atletis dan jago bela diri. Karena fisiknya yang kuat dan minatnya yang besar pada olahraga, ia pun bertekad untuk melanjutkan kuliah di jurusan pendidikan jasmani. Tak lama setelah masuk kuliah, ayahnya meninggal. Saat menempuh pendidikan inilah, Jorge bergabung dengan sebuah gereja Mormon dan bertemu dengan Isabel Cristina da Silveira, wanita kelahiran tahun 1960 atau 1961 juga. Latar belakang mereka bak bumi dan langit sana. Isabel adalah gadis yang sangat pemalu dari keluarga sederhana, bahkan buta huruf. Namun ia menyimpan mimpi besar untuk menjadi seorang penyanyi. Hubungan mereka pun semakin dalam. Namun keanehan jiwa Jorge kembali muncul saat acara wisudanya. Di tengah keramaian pesta, Jorge terlihat asik berbincang serius sendirian. Saat ditanya orang-orang, "Hei, kamu bicara dengan siapa, Jorge?" Dan dia menjawab, "Lagi ngobrol sama ayah." Lah, ayahnya kan udah meninggal. Setelah wisuda, ayah Isabel mengetahui bahwa hubungan mereka sudah melampaui batas. Tahu kan maksudnya? Ayahnya memanggil Jorge. Jorge mengakuinya. Lalu ayah Isabel berkata, "Kalau begitu kau harus menikahi putriku." Nah, jadi tahun 1984 Jorge dan Isabel menikah. Namun di pesta pernikahan, Jorge mengamuk. Ia mengambil pisau dan ingin membunuh beberapa tamu. Orang-orang lari ketakutan, termasuk Isabel yang lari ke rumah temannya. Namun akhirnya pernikahan itu tetap dijalankan dan mereka mencoba hidup lagi seperti biasa. Hari-hari berlalu, mereka sudah bersama.
Zorzi bekerja sebagai guru dengan gaji yang lumayan cukup untuk hidup berdua. Isabel mengurus rumah tangga, jadi IRT. Setelah 12 tahun menikah, Zorzi tiba-tiba berkata, "Isabel, aku tidak mencintaimu sebagai wanita. Aku mencintaimu sebagai ibu. Onde, aku tidak punya hasrat padamu, tapi aku tidak mau berpisah. Jangan pergi." Isabel yang sudah cinta mati pasrah, setuju untuk tetap tinggal bersama meski tanpa cinta dari si Zorzi ini. Itulah kalau udah cinta mati bongak jadinya. Tak lama, Zorzi kehilangan pekerjaannya dan mendapat tawaran kerja di Akademi Bela Diri di kota natal Rio Grande do Norte. Di sanalah pria berusia 41 tahun ini bertemu dengan muridnya yang masih remaja, Bruna Christina, yang baru berumur 16 tahun. Bruna ini agak aneh dia nih, dia kayaknya suka dengan orang yang jauh lebih dewasa. Menganggap pelatihnya ini sangat tampan, bak pangeran. Bruna jatuh cinta pada pandangan pertama dan bahkan berani mencium Zorzi duluan. Lalu terciptalah hubungan terlarang itu. Si Zorzi ini selingkuh sama si Bruna. 2 tahun sudah, 2 tahun merantau. Zorzi kembali ke kampung halamannya di Olinda. Dan Bruna yang tengah dimabuk asmara nekat menyusulnya. Namun sesampainya di sana, Zorzi baru membuka kartu. Ia mengaku sudah beristri dan tidak berniat menceraikan pasangannya. Tapi Zorzi nggak mau pula mengakhiri hubungan dengan si Bruna ini. Dia justru memberikan tawaran mengejutkan. Dia mengajak Bruna untuk tinggal satu atap bersama istrinya. Dan entah apa yang ada di pikiran Bruna yang saat itu baru berusia 18 tahun. Dia langsung setuju ajakan gila tersebut. Lalu gimana dengan Isabel? Isabel menerimanya dengan pasrah. Zorzi udah bilang bahwa dia tidak lagi mencintainya sebagai seorang wanita, melainkan hanya menganggapnya sosok ibu. Jadi tinggal bertiga lah mereka. 1 suami, 2 istri gitu kan. Tanpa rasa canggung, mereka bertiga menjalani hidup di bawah satu atap. Bahkan tidur berdesakan di atas ranjang yang sama. Di Olinda, Zorzi dan Bruna melakukan penipuan senilai sekitar 80.000 real, mata uang Brazil. Uang hasil penipuan itulah yang mereka gunakan untuk membeli rumah di Garanhuns nantinya. Akhirnya bersama dengan Isabel dan Bruna, Zorzi mewujudkan salah satu hal di dalam buku hariannya tentang sekte kartel. Kartel bukanlah sekedar organisasi, melainkan sebuah entitas gaib yang mengharuskan anggotanya melakukan pembersihan dunia, menghilangkan manusia yang dianggap kotor. Itulah halusinasi Zorzi di dalam buku hariannya itu. Lalu menurut aturan sekte, mereka harus membunuh 4 orang wanita. Masing-masing mewakili elemen tanah, udara, api, air. Korban haruslah wanita yang juga seorang ibu, tetapi ibu yang dianggap tidak becus, tidak mendidik anak dengan baik, atau miskin, atau tidak mampu membiayai anak, serta wanita yang berpisah dari suami. Korban harus melalui proses pembersihan. Leher mereka harus dipotong dengan cara khusus agar korban menderita cukup lama untuk sempat meminta pengampunan Tuhan. Setelah itu, tubuhnya harus ditiriskan darahnya atau dikeringkan. Tubuhnya kemudian dipotong-potong. Onde mande, udah kayak resep makanan aja lah. Satu lengan mewakili udara, lengan lain api, satu kaki air, kaki lain tanah, dan kepala mewakili Tuhan. Tulang-tulang harus dikubur membentuk salib. Ketika mereka berhasil membunuh korban terakhir, dipercaya sebuah portal akan terbuka. Mereka hanya boleh membuang bagian tubuh yang tidak bisa dimakan. Daging yang bisa dimakan harus dimakan oleh mereka dan orang lain sebagai bagian dari penyucian dunia. Gila. Sampailah pada tahun 2008, Zorzi berkata, saatnya kita beraksi, kita harus mulai membuka portal. Di Olinda, mereka mulai mengincar korban pertama, seorang wanita muda bernama Jessica Camila da Silva Pereira. Jessica adalah gelandangan berusia 17 tahun yang memiliki bayi perempuan berumur 1 tahun. Dia biasa menjual permen di lampu merah. Isabel mendekati Jessica, memberinya sepatu, pakaian, dan membujuknya. "Jessica, aku kan sudah tua dan butuh bantuan. Mau tidak tinggal di rumahku? Kau bisa bantu aku bikin kue untuk dijual. Kau dan anakmu bisa tinggal gratis, makan gratis, tidur nyenyak." Isabel waktu itu usianya hampir 50.
Ya senanglah Jessica ini karena nggak hidup di jalanan lagi. Meskipun ayah Jessica melarang, Jessica tetap pergi karena tawaran gaji dan tempat tinggal. Jessica masuk ke rumah itu dan tidak pernah keluar lagi. Ia dijadikan pembantu, membersihkan rumah dan memasak. Zorzi dan Bruna mengambil akta kelahiran bayi Jessica, membawanya ke kota lain dan mendaftarkan ulang anak itu sebagai anak mereka. Jessica mulai merasa tidak nyaman karena anaknya terus dikuasai oleh Bruna dan Zorzi. Ia tidak diizinkan memegang anaknya sendiri dan dilarang keluar rumah. Ia sempat menelpon bibinya dan berkata ingin pergi besok, tapi terlambat. Pada 26 Mei 2008, sekitar jam setengah 10 malam, terjadi perdebatan karena Jessica ingin pergi. Zorzi memutuskan ritual harus dimulai. Mereka menyeret Jessica ke kamar mandi. Zorzi menyayat lehernya. Saat Jessica sekarat, Zorzi menyuruhnya bertobat. Mereka meletakkan Jessica di bawah shower. Bruna membersihkan darahnya. Air dinyalakan untuk membasuh darah selama 3 jam. Yang mengerikan, bayi Jessica menyaksikan ibunya dibunuh. Setelah darah kering, mereka meletakkan jasad Jessica di meja, menguliti dan memotong-motongnya sesuai ritual. Mereka pisahkan daging yang akan dimakan, diberi bumbu, lalu dimasukkan kulkas. Sisa tulang dikubur di halaman. Keesokan harinya, daging itu mereka masak, mereka makan. Bahkan memberi makan bayi Jessica dengan daging ibunya sendiri. Onde mande. Setelah kejadian itu, trio Sableng ini bersama bayi Jessica pindah ke Garan Huns, membeli rumah dari hasil menipu dulu. 4 tahun mereka di sana tidak melakukan tindakan apa-apa. Tenang hingga sampai pada 2012. 2 wanita menghilang. Giselle Helena da Silva, usia 31 tahun pada Februari 2012, dan Alexandra da Silva Falcao, 20 tahun pada Maret 2012. Keduanya adalah ibu muda yang tidak lagi mempunyai suami. Isabel menawarkan pekerjaan sebagai pengasuh anak dengan gaji menggiurkan, 3 kali lipat dari upah minimum saat itu. Kedua wanita tersebut dibunuh dengan cara yang sama seperti Jessica. Bedanya, di Garan Huns, Isabel membuat makanan bernama Salga Genius. Salga Genius ini camilan gorengan seperti pastel atau kroket isi daging. Dan ya bisa ditebak, Isabel menggunakan daging manusia. Isabel menjualnya di depan sekolah, rumah sakit, dan toko-toko. Banyak orang yang membeli karena kasihan melihat wanita tua berjualan dan mereka memakannya. Andai mereka tahu itu daging apalah, onde mande. Sementara itu, Ibu Giselle melapor kepada polisi karena anaknya hilang. Anehnya, tagihan kartu kredit Giselle muncul dengan transaksi di Garan Huns. Polisi langsung melacak jejak kredit tersebut hingga didapatlah informasi tentang Zorzi dan Bruna. Pada April 2012, polisi mendatangi rumah Zorzi. Di depan rumah, mereka bertemu gadis kecil berusia 5 tahun. Ini anak Jessica ini. Polisi menunjukkan foto Giselle dan bertanya, nak, kamu kenal orang ini? Tahu ndak apa jawaban anak kecil itu sana? Ya, kenal. Papa mengirim dia ke neraka. Lama, kagetlah polisi mendengar celoteh bocil itu kan. Langsung saja polisi menyerbu masuk. Sementara itu, kepada polisi lain di luar, si bocil menceritakan dengan polos dan detail bagaimana pembunuhan terjadi karena ia melihat semuanya. Ketiganya, Zorzi, Isabel, dan Bruna berada di rumah. Mereka langsung diamankan polisi. Bruna menunjukkan lokasi penguburan mayat di halaman rumah. Polisi menemukan mayat-mayat yang sudah dipotong-potong dan dikuliti. Polisi lalu bertanya, nah itu kan tulang tuh, mana dagingnya? Isabel menjawab santai, kami memakannya dan menjualnya. Wih lah, berita ini langsung meledak. Warga Garan Huns gempar. Mereka sadar wanita tua penjual gorengan itu adalah Isabel. Banyak yang panik dan lari ke rumah sakit karena merasa pernah memakan gorengan itu. Merasa mual, sakit perut, dan jijik. Warga yang marah langsung membakar rumah Zorzi. Saat diinterogasi, Zorzi mengaku melakukan kanibalisme karena tertulis di Alkitab. Katanya bahwa membunuh untuk dimakan itu tidak dosa. Bruna mengaku melakukan semua itu karena perintah Zorzi. Isabel mengaku melakukan itu karena takut ditinggalkan Zorzi. Mereka saling menyalahkan. Di penjara, tahanan lain takut pada mereka. Saat ditanya apakah mau makan daging penjara, Bruna pernah menjawab, saya cuma makan daging manusia.
yang membuat tahanan lain ngeri. Zorze mengaku menderita skizofrenia, tetapi hasil pemeriksaan medis menyatakan dia itu waras dan sadar penuh. Di penjara, Zorze menulis beberapa buku. Salah satunya adalah buku yang berisi tentang cerita-ceritanya akan halusinasinya. Akhirnya vonis dijatuhkan, tapi dalam beberapa tahap. Tahap pertama pada November 2014, kasus untuk kematian Jessica. Saat itu Zorze divonis 21 tahun 6 bulan penjara, sementara Isabel dan Bruna masing-masing diganjar 19 tahun kurungan. Namun itu belum seberapa sana. Hukuman yang sesungguhnya baru dijatuhkan pada Desember 2018 untuk kasus pembunuhan Giselle dan Alexandra. Kali ini hakim tidak memberi ampun. Zorze divonis 71 tahun penjara, Isabel 68 tahun, dan Bruna mendapat hukuman terberat 71 tahun 10 bulan. Hukuman mereka ternyata belum selesai di situ. Pada tahun 2019, pengadilan kembali mengetuk palu untuk memperberat vonis kasus pertama mereka karena dianggap terlalu ringan sana. Hukuman Zorze dinaikkan menjadi 27 tahun, sementara Isabel dan Bruna menjadi 24 tahun untuk kasus yang pertama. Jika kita total dengan kasus pembunuhan lainnya, yang 2 orang lagi, trio kanibal ini masing-masing mengantongi hukuman lebih dari 100 tahun penjara. Matilah kalian. Lalu bagaimana nasib anak kecil yang sempat mereka adopsi itu? Putri mendiang Jessica kini telah aman. Ia diasuh oleh kerabatnya dan terus menjalani pendampingan psikologis untuk memulihkan traumanya. Sekian kisah trio kanibal ini. Saya teringat Sumanto lah. Tapi bedanya mereka ini mengolah daging tersebut menjadi snack dan menjualnya kepada orang lain. Sampai jumpa pada cerita-cerita selanjutnya.